Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 75, Tidak Ada Tempat. 1 jam kemudian, Yun Tianquo mengurus sisanya, lalu bergabung dengan Yun Hao, Mu Baifeng, dan Linger dan berangkat ke Kabupaten Beihan. Tentu saja, Yun Hao juga membawa binatang iblis yang bermutasi Xiao Hei. Ling Feiyu pergi ke Akademi Bela Diri Changxing, dan pria gendut itu mendengarkan pengaturan Yun Hao beberapa waktu lalu, dan berangkat untuk menemukan Qinlan di Akademi Bela Diri Qingfeng. Ayah, jika kamu ingin kembali di masa depan, kamu bisa melakukannya kapan saja, kata Yun Hao. Yun Tianquo tersenyum tenang. Ayo pergi. Petik 2. Beberapa hari kemudian, sekelompok 4 orang, ditambah seekor hitam kecil seperti anjing, berhenti di luar tembok kota yang tinggi. Tembok kota menjulang tinggi, seperti naga raksasa, dan para prajurit dengan aura pembunuh menjaga tembok dan gerbang. 25 tahun, saya akhirnya kembali, melihat gerbang kota Kabupaten Beihan. Meskipun Yun Tianquo mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang, suaranya masih sedikit bergetar. Samping, Mu Baifeng berkata, Tuan Pavilion Yun, Yun Gonzi, apakah Anda berencana untuk kembali ke keluarga Yun dulu, atau pergi ke Menara Baodan? Yun Tianquo berkata, Haoer dan saya akan kembali ke keluarga Yun dulu, di sana di Gedung Baodan. Saya harap Anda akan mengetahui hantu batin sesegera mungkin, dan menunggu Gedung Baodan untuk memastikan bahwa itu aman, dan kemudian datang ke Haoer untuk pergi. Orang-orang di lembah api semuanya telah menemukan kota awan mengalir. Yun Tianquo tidak nyaman, biarkan Yun Hao pergi ke Gedung Baodan sekarang. Oke, yakinlah, Gedung Baodan pasti akan menghilangkan bahaya tersembunyi di dalamnya sesegera mungkin. Jadi, ketika keempatnya memasuki gerbang, mereka berpisah. Ketika mereka berpisah, Linger memandang Yun Hao, mengedipkan matanya yang besar dan cerdas, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Yun, jangan lupakan kesepakatan kita. Pertunangan. Yun Hao sedikit bingung. Linger menunjukkan senyum manis dan berkata, benar, bukankah aku mengatakannya sebelumnya? Ketika saatnya tiba, aku akan mengajakmu makan, minum, dan bersenang-senang di Kabupaten Beihan. Yun Hao, di bawah kepemimpinan Yun Tianquo, bergegas menuju daerah tempat keluarga Yun berada. Setelah lebih dari 20 tahun mengembara, dia ingin membuat beberapa prestasi untuk membuktikan dirinya, dan dia menjadi semakin gugup. Yun Hao melihat ini di matanya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Orang-orang dari keluarga utama bukanlah hal yang baik. Kursi Kabupaten Beihan menempati area yang luas, dan jumlah lebih dari 10 kota Liu Yun kurang dari luas kursi kabupaten. Keluarga Yun berada di kota kabupaten, yang dianggap sebagai keluarga kaya lini pertama, yang terletak di selatan kota. Ketika Yun Tianquo membawa Yun Hao ke gerbang keluarga Yun di selatan kota, kaki Yun Tianquo sepertinya telah berakar, tidak bergerak. Yun Hao melihat ke gedung di depannya. Halaman Zumen penuh dengan kemewahan, dan bahkan penjaga gerbang semuanya adalah pembudidaya alam laut. Ayah, karena kamu kembali, ayo masuk, kata Yun Hao. Yun Tianquo mendengus dan berkata, Haoer, tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan impulsif, mengerti? Yun Hao mengangguk dan berkata, oke. Yun Tianquo menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju pintu. Berhenti. Para penjaga yang menjaga pintu segera berteriak dan memblokir awan. Yun Tianquo, pergi dan laporkan, dan katakan bahwa Yun Tianquo dari kota Liu Yun telah kembali. Para penjaga di gerbang jelas telah mendengar nama Yun Tianquo, dan melirik Yun Tianquo dengan heran, dengan sedikit penghinaan yang jelas di matanya. Kamu tunggu di sini dulu, aku akan melaporkannya. Setelah beberapa saat,
Penjaga yang masuk untuk melapor berjalan keluar dan berkata tanpa ekspresi, "Masuk bersamaku." Di bawah pimpinan para penjaga, Yun Tianquo dan Yun Hao memasuki keluarga Yun dan berjalan di jalur usus domba. Yun Tianquo sedikit mengernyit dan berkata, "Jika saya tidak salah, jalan ini harus mengarah ke rumah sakit pelayan lain-lain, kan?" Penjaga, "Itu benar, Yun Tianquo. Apa yang kamu bawa kami ke halaman lain-lain?" Penjaga itu mencibir dan berkata, "Jika kamu punya tempat tinggal, puaslah, dan jangan bertanya di sini." Yun Tianquo tiba-tiba menunjukkan kemarahan. Dia juga anggota keluarga Yun, dan dia diatur untuk tinggal di kantor lain-lain. Tapi Yun Tianquo menahan amarahnya dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, penjaga itu menunjuk ke sebuah rumah bobrok kecil di depannya dan berkata, "Kalian berdua, tinggal di sini. Ingat, rumah utama bukanlah tempat kecil seperti kota Liuyun. Anda harus mematuhi aturan di rumah utama. Jangan berjalan-jalan. Jika Anda bertabrakan dengan tamu terhormat yang datang dan pergi ke keluarga Yun, Anda ingin terlihat baik." Menjatuhkan kata-kata ini, penjaga itu pergi dengan wajah dingin. Yun Tianquo memandang Yun Hao, sangat malu. Yun Hao tersenyum tipis dan berkata, "Ayah, tenanglah dulu, dan bicarakan hal-hal lain nanti." Yun Tianquo mengangguk dan berkata, "Besok, aku akan pergi menemui wanita tua itu. Hao-er, jangan khawatir, ayah membawamu kembali ke rumah Tuhan, bukan untuk kamu kembali dan menderita dan marah. Ayah pasti akan mengatur semuanya untukmu." Keduanya masuk ke ruang tukang. Sisi lain, Yun Haiseng, yang diusir dari aula seni bela diri pedang gila oleh ayah dan anak Yun Hao, dan Yun Feng, yang lengan patah, berdiri di depan Yun Ying, tetua warisan Gong. Wajah Yun Haiseng galak. Paman ketiga, Yun Tianquo dan anak kecil Yun Hao kembali. Cloud Shadow mengangguk, "Saya dilemparkan ke ruang lain-lain untuk hidup." Ledakan. Yun Feng berlutut langsung di tanah. "Paman ketiga, Yun Hao mematahkan lenganku, dan tolong minta paman ketiga untuk membuat keputusan untukku dan mencari keadilan." Yun Ying berkata dengan tidak sabar, "Oke, bangun, bahkan jika tidak ada hal yang terjadi padamu di seni bela diri pedang gila, keluarga Yun tidak memiliki pijakan untuk mereka berdua." Bab 76, apa gunanya menjaga mulut ini? Yun Hao dan Yun Tianquo datang ke Kabupaten Beihan, dan pada malam pertama kembali ke rumah utama, mereka menghabiskan malam pertama di sebuah rumah sepi dan bobrok di halaman pelayan lain-lain. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Yun Tianquo sudah bangun, menatap Yun Hao dengan mata berhutang, dan berkata, "Hao-er, ayah akan menemukan wanita tua itu. Selama wanita tua itu tahu bakatmu, wanita tua itu pasti akan menghargaimu dan membudidayakanmu dengan baik." "Ayah, kenapa aku tidak pergi denganmu?" Yun Hao benar-benar sedikit gelisah, jadi dia ingin pergi bersama. Yun Tianquo menolak, dan berkata, "Hao-er, aturannya masih harus dipatuhi. Aku akan pergi menemui wanita tua itu dulu, dan membiarkan wanita tua itu memanggilmu ketika saatnya tiba." Yun Hao memikirkannya, mengangguk, dan berkata, "Ayah, kalau begitu kamu harus berhati-hati." Yun Tianquo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini adalah rumah utama keluarga Yun di Kabupaten Beihan, dan itu bukan sarang serigala dan binatang buas." Setelah membersihkan, Yun Tianquo keluar. Wang, Xiao Hei, yang telah menahan diri selama semalam, akhirnya memanggil 2 kali di depan Yun Hao. Yun Hao memandang Xiao Hei, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan belajar menggonggong di sini." "Xiao Hei, Tuan, jika seseorang datang mencari masalah, bisakah saya menggigit seseorang?" Jelas, bahkan Xiao Hei dapat melihatnya lebih jelas daripada Yun Tianquo, mengetahui bahwa kepala keluarga Yun bukanlah orang baik. Faktanya, bukan karena Yun Tianquo tidak bisa memahaminya, tetapi obsesi di hatinya terlalu dalam, dan dia selalu memiliki harapan untuk keluarga tuannya, dan kemudian itu menyebabkan situasi pihak berwenang.
Tatapan Yun Hao ditarik dari Xiao Hei, dan dia berkata dengan ringan, "Jangan menggigit sampai mati." Xiao Hei tiba-tiba melompat dengan penuh semangat. "Jangan khawatir, Tuan, saya pasti akan memiliki rasa proporsi di mulut saya." Sisi lain, Yun Feng, yang lengan patah, sudah bergabung dengan beberapa anak muda dari keluarga Yun pagi-pagi sekali. "Saudara Yang, ayahku sudah menerima berita itu." Lalu Yun Tiankuo pergi untuk meminta untuk menemui wanita tua itu. "Mengapa kita tidak pergi mencari Yun Hao sekarang?" Yun Feng sangat menyanjung, dan ekspresinya penuh dengan ketidaksabaran. Dia tidak sabar untuk segera membalas dendam pada lengannya yang patah. Pria yang dipanggil saudara Yang oleh Yun Feng, nama lengkapnya adalah Yun Shaoyang, dan dia cukup berpengaruh di antara generasi muda keluarga Yun. Yun Shaoyang mendengus dingin dan mencibir, "Yun Feng, kamu masih orang yang keluar dari keluarga utama, dan kamu telah menderita kerugian besar di tangan benih liar kecil Yun Hao, dan kamu telah kehilangan wajah keluarga utama." Wajah Yun Feng tiba-tiba memerah, menundukkan kepalanya, dan berkata, "Saudara Yang, saya." Yun Shaoyang melirik Yun Feng terlalu malas, dan berkata, "Oke. Karena masalah ini dijelaskan oleh Penatua Chuangong, saya secara alami akan menanganinya, ayo pergi." Setelah beberapa saat, Yun Shaoyang dan beberapa orang datang ke halaman lain-lain. Yun Feng segera menunjuk ke ruangan yang paling bobrok dan berkata, "Saudara Yang, Yun Hao tinggal di dalam. Biarkan dia keluar dari sini." Yun Shaoyang berkata dengan dingin. Dengan dukungan Yun Shaoyang, Yun Feng sangat percaya diri dan berteriak, "Yun Hao, keluar dari sini." Namun, tidak ada gerakan. "Bukankah benih liar kecil itu juga keluar?" Seorang gadis muda yang datang bersama Yun Shaoyang berkata. Pria lain memandang Yun Feng dan berkata, "Yun Feng, masuk dan lihat." Yun Feng, dalam hatinya, ketakutan lahir tak terkendali. Lagi pula, di kota Liu Yun, dia ditekan oleh Yun Hao terlalu parah, meninggalkan bayangan psikologis. Tetapi begitu dia berpikir bahwa ini adalah rumah utama keluarga Yun, dan ada Yun Shaoyang di sebelahnya yang menonton. Yun Feng mengertakkan gigi dan langsung pergi ke pintu rumah bobrok, dan masih ada beberapa meter jauhnya, Yun Feng menjerit pelan, mengepalkan lengannya, dan membantingnya ke arah pintu. Vitalitas mengaum. Tanda tinju menerobos udara. Tapi sebelum bekas tinju bisa menembus pintu kayu, tiba-tiba, dengan derit, pintu kayu terbuka secara otomatis. Diikuti oleh Wang, bayangan hitam melompat keluar ruangan. Kecepatan bayangan hitam ini terlalu cepat, seperti lampu listrik hitam, dan menerkam di depan Yun Feng dalam sekejap. Yun Feng tidak berdaya, tentu saja, bahkan jika dia siap, itu tidak berguna. Serigala badai yang bermutasi ini memiliki kekuatan tahap awal alam Yuangang, dan pertahanannya bahkan lebih tidak bisa dipecahkan daripada Jindan. Saat berikutnya, Yun Feng berteriak, tubuhnya terlempar ke tanah. Salah satu cakar depan Xiao Hei menekan wajah Yun Feng, dan cakar depan lainnya menekan dada Yun Feng. Mulut terbuka, taring tajam terungkap, dan air liur menetes, mengaburkan wajah Yun Feng. Sepertinya dia tidak bersenang-senang, jadi lidah panjang Xiao Hei yang penuh duri juga terentang dan menjilatnya di wajah Yun Feng. Duri lebat tiba-tiba memotong wajah Yun Feng melalui lubang yang tak terhitung jumlahnya, dan Yun Feng berteriak kesakitan. "Wuho!" Xiao Hei sengaja menggoda Yun Feng dan menggonggong beberapa kali, sangat ketakutan sehingga Yun Feng tidak berani berjuang, dan dia tidak berani berteriak lagi. Di sebelahnya, Yun Shaoyang dan beberapa orang, wajah mereka sedikit berubah. Kemudian, Yun Hao tampak tenang dan berjalan keluar rumah. "Kamu Yun Hao?" Mata Yun Shaoyang tiba-tiba terfokus pada tubuh Yun Hao, menatapnya beberapa kali, dan kemudian mendengus dingin dan berkata, "Apakah kamu tidak ingin anjingmu membiarkan orang pergi?" "Wang!" Xiao Hei langsung berteriak, lalu menggigit bahu Yun Feng. Yun Feng kesakitan, dan teriakannya sama mengerikannya dengan membunuh babi.
Pria yang mengikuti Yun Shaoyang membuka mulutnya dan berkata, "Benar saja, itu adalah pria yang tidak berguna dari kota Bobrok, dan dia benar-benar memelihara seekor anjing ganas untuk melakukan pembunuhan." Wanita itu berkata, "Saudara Yang, selamatkan orang dulu atau bersihkan kacukan ini dulu." Yun Shaoyang menatap Yun Hao, dan berkata dengan acuh tak acuh dengan nada merendahkan, "Kamu mematahkan lengan Yun Feng. Jadi hari ini, kamu akan menebus kesalahan dengan kedua lengan. Jika Anda melakukan pembunuhan di rumah tuannya, maka Anda anjing hitam harus mati, dan kemudian Anda akan dengan jujur pergi ke ruang penyiksaan bersama kami dan menerima persidangan dan hukuman berat." Yun Hao berkata dengan tenang, "Apa kamu?" Jangan menunggu Yun Shaoyang berbicara. Wanita yang mengikuti Yun Shaoyang tertawa dan berkata, "Sungguh bodoh yang bodoh. Bahkan saudara yang tidak tahu. Saudara, yang kita adalah seorang jenius dari generasi muda dari keluarga utama, baru berusia 20 tahun, dan dia sudah memiliki kultivasi alam roh pengumpulan. Dan saudara laki-laki saudara yang adalah murid inti Akademi Bela Diri King Feng, dan masa depannya tidak terukur. Saudara yang secara pribadi datang untuk mengajarimu hari ini adalah kehormatanmu. Apapun yang dikatakan saudara Yang, bukan apa-apa, jika kamu tidak menerimanya. Itu tidak berguna, jangan bicarakanmu, bahkan jika ayahmu ada di sini, saudara Yang harus berlutut jika dia memintanya untuk berlutut." Saat dia berbicara, wanita itu mengambil beberapa langkah ke depan dan melanjutkan, "Sampah Yun Tian Kuo, saya diusir beberapa tahun yang lalu, dan saya tidak tahu pelacur tak tahu malu mana yang bersama saya untuk melahirkan benih liar sepertimu. Yun Hao, kamu tidak layak untuk nama keluarga Yun, dan tidak ada nama untukmu dalam silsilah keluarga Yun. Kamu ada di keluarga Yun, hanya orang luar, di mata kami, kamu adalah benih liar." Kata-kata wanita itu sangat kejam. Jangan menunggu dia selesai. Tubuh Yun Hao langsung meletus dengan momentum dingin. Begitu dia melangkah keluar, dia muncul di depan wanita itu. Pukul, suara renyah mengikuti. Itu adalah tamparan Yun Hao yang mengenai wajah wanita itu dengan kuat. Kepala wanita itu bengkok. Dia melihat ke belakang, dan bekas tamparan yang jelas muncul di wajahnya. Dia membeku, yang lain tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Hao akan mengambil inisiatif. Wanita itu dirangsang oleh rasa sakit panas di wajahnya dan kembali sadar, dan tiba-tiba berteriak dengan gigi dan cakarnya, "Yun Hao, kamu, benih liar, kamu berani memukulku." Pukul, Yun Hao menamparkan pipi wanita itu dengan punggung tangan. Kali ini, tubuh wanita yang memukul langsung terbang ke samping. Ledakan, tubuh wanita itu hancur ke tanah, dan wajahnya hancur, dan semua giginya hancur. Tatapan Yun Hao, seperti dua pedang tajam menatap wanita itu, dan berkata, "Aku tidak bisa mengucapkan kata-kata manusia, apa gunanya menjaga mulut ini?" Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.